Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Baik, di sini ada soal nomor ke-26, yaitu yang dimana soalnya itu adalah jika dalam suatu perusahaan terjadi masalah listrik yang mengakibatkan komputer mati dan tidak bisa digunakan, sedangkan Anda harus tetap membuat laporan harian, apa yang akan Anda lakukan? Di sini dalam nomor 26, dalam pertanyaannya itu ada kata komputer mati ataupun konflik yang muncul, yaitu komputer mati sehingga tidak bisa membuat laporan harian. Nah, ini tuh komputer mati itu dikatakan atau kita namakan dengan keadaan yang baru ataupun urgent. Kenapa urgent? Karena komputer mati ini tidak bisa diprediksi dan tidak bisa ditentukan karena bukan kemauan siapapun juga. Lalu pertanyaan itu apa yang akan Anda lakukan? Berarti di sini kita diminta untuk memberikan tindakan. Nah, kunci untuk menjawab pertanyaan nomor 26 ini yaitu adalah keadaan ataupun lingkungan baru. Dari keadaan ataupun lingkungan baru itu kita harus cepat beradaptasi ataupun cepat menyesuaikan diri pada keadaan atau lingkungan baru tersebut. Gitu. Jadi untuk menjawab soal nomor 26, kita cari opsi yang menunjukkan kepada keadaan ataupun lingkungan baru, ataupun kita harus lebih cepat untuk beradaptasi kepada keadaan ataupun lingkungan baru yang ada. Baik kawan-kawan, kita langsung lihat saja ke opsi yang pertama, yaitu opsi A, menunggu sampai komputer nyala. Kita beri 3 poin. Kenapa 3 poin? Karena sikap menunggu tanpa adanya suatu usaha itu tidak akan menunjukkan sikap bahwa kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang sementara. Jadi untuk opsi A ini tidak bisa dijadikan solusi ataupun suatu tindakan yang benar. Lalu ada opsi yang ke B, yaitu menunggu sampai masalah listrik teratasi. Kita beri 2 poin. Kenapa 2 poin? Karena sikap menunggu saja, seperti halnya poin yang ke A, sudah menunjukkan bahwa kita tidak mampu beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan baru yang sifatnya sementara juga. Lalu untuk opsi yang ke C, membuat laporan sementara secara manual. Kita beri 4 poin. Kenapa 4 poin? Karena sikap membuat laporan sementara secara manual ini bisa saja dilakukan dan bisa saja dijadikan sebagai tindakan atas masalah urgent ataupun keadaan baru yang urgent. Lalu tetapi untuk opsi yang ke C ini bisa dijadikan untuk solusi yang kedua, bukan solusi yang pertama ataupun yang utama. Yang kita butuhkan itu adalah opsi yang menunjukkan pada solusi yang cepat dan tepat. Lalu ada opsi yang ke D, mengerjakan laporan keesokan harinya. Ini kita sudah jelas, kita beri 1 poin. Karena sikap mengerjakan laporan keesokan harinya itu menunjukkan sikap yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan kondisi yang sementara ataupun keadaan yang baru yang urgent. Sehingga untuk opsi yang kedua ini sudah jelas tidak bisa dijadikan solusi atas tindakan yang harus dilakukan. Dan untuk opsi yang ke E, membawa bahan laporan untuk dibuatkan laporannya di rumah, kita beri 5 poin. Kenapa 5 poin? Karena sudah jelas ini merupakan solusi atas masalah
ataupun penyesuaian kepada keadaan baru yang urgent. Nah, sikap ini sudah tepat karena jika di tempat bekerja masih belum bisa, maka ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan membawa tugas ke rumah. Dan hal itu menunjukkan bahwa kita mampu dengan cepat beradaptasi dengan keadaan yang baru yang urgent, dengan perubahan kondisi yang cepat dengan tetap. Baik, di sini ada pertanyaan nomor ke-27 yang dimana pertanyaannya itu adalah jika Anda dipindahkan dinasnya ke daerah pelosok yang sulit mendapatkan jaringan, tetapi Anda mendapatkan tugas untuk memberikan laporan yang harus pada hari itu juga dilaporkan melalui aplikasi Zoom Meeting. Hal apa yang akan Anda lakukan? Dalam pertanyaan nomor 27 ini, kita mendapatkan kata kunci, yaitu yang pertama harus pada hari itu juga. Dan di sini ada kata laporan juga dalam bentuk Zoom Meeting. Sedangkan kita berada di daerah yang pelosok. Lalu pertanyaannya itu, hal apa yang akan Anda lakukan? Berarti ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk mencari opsi yang menunjukkan kepada tindakan adaptasi yang baik dan cepat. Lalu mari kita lihat opsi mana yang menunjukkan kepada tindakan adaptasi yang baik dan cepat itu. Di sini ada opsi yang pertama, opsi yang ke A, yaitu mencari tempat yang dirasa akan bisa mendapatkan jaringan. Kita kasih 5 poin karena di sini sudah terlihat ada usaha untuk mencari. Dan kata mencari ini adalah suatu tindakan adaptasi yang bisa dilakukan dengan baik dan cepat. Sehingga untuk opsi A ini bisa dikatakan jawaban yang tepat ataupun jawaban yang dibutuhkan oleh pertanyaan nomor 27. Lalu kita lihat untuk opsi yang ke B, yaitu menjadikan alasan jaringan agar bisa dimaklumi. Kita kasih 1 poin. Kenapa 1 poin? Karena di sini ada kata menjadikan alasan. Sedangkan jaringan itu tidak bisa dijadikan alasan. Selama kita mau berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, maka kita akan menemukan jalannya. Sehingga untuk opsi yang ke B ini tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor ke-27. Lalu ada opsi yang ke C, yaitu meminta bantuan kepada masyarakat sekitar agar bisa mendapatkan jaringan. Di sini kita kasih poin 4, karena sikap ini bisa saja dilakukan, minta bantuan kepada masyarakat sekitar itu bisa saja dilakukan, tetapi jika itu membebani masyarakat sekitar, lebih baik jangan dilakukan. Jadi selama bisa membebani masyarakat sekitar, lebih baik jangan dilakukan, sehingga di sini ada terindikasi tidak bisa dijadikan solusi utama bagi pertanyaan nomor 27. Lalu ada opsi yang ke D, yaitu meminta keringanan dalam bentuk penambahan waktu. Kita beri 3 poin. Kenapa 3 poin? Karena pada opsi yang ke D ini menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan bahwa kita itu mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan baik dan cepat. Karena di sini ada kata meminta keringanan. Sedangkan kata meminta keringanan ini tidak menunjukkan kepada tindakan adaptasi yang baik dan cepat. Sehingga tidak bisa juga dijadikan solusi ataupun jawaban untuk pertanyaan nomor 27. Lalu ada opsi yang ke E, yaitu menunggu jaringan stabil. Kita beri 2 saja. Kenapa? Karena pada opsi yang ke E ini menunjukkan sikap yang kurang tepat. Kenapa? Karena jika kita hanya menunggu, tidak ada tindakan, maka tidak akan menghasilkan perubahan ataupun hasil ataupun tindakan yang menunjukkan kepada adaptasi yang cepat, sehingga ini tidak bisa juga dijadikan jawaban untuk pertanyaan nomor 27.
Baik, di sini ada pertanyaan nomor ke-28 yang mana pertanyaannya itu adalah Anda kurang memahami mengenai Microsoft Excel sehingga ada kesalahan dalam laporan yang Anda buat. Maka sikap Anda akan dalam pertanyaan nomor 28 di sini ada kata ada kesalahan ataupun terdapat kesalahan. Yang dimana kata ini menunjukkan kepada keadaan baru ataupun kesalahan sehingga menciptakan keadaan baru. Lalu di sini apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pertanyaan nomor 28 ini? Apa yang harus kita lakukan yaitu menyesuaikan dengan keadaan yang baru tersebut ataupun memberikan solusi atas kesalahan yang kita telah perbuat tersebut. Sehingga ini menunjukkan kepada sikap tanggung jawab. Lalu kita lihat opsi mana nih yang bisa menunjukkan kepada yang bisa menyesuaikan kepada keadaan baru dan juga bisa mempertanggungjawabkan atas kesalahan tersebut. Untuk opsi A, mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang diperbuat. Di sini kita kasih poin 4 karena pada poin ke A ini ada kata mempertanggungjawabkan. Sikap mempertanggungjawabkan tanpa meminta maaf terlebih dahulu menunjukkan sikap yang kurang baik dan juga kurang bisa dibilang kurang memiliki etika, karena bagaimanapun juga meminta maaf terlebih dahulu itu lebih baik. Lalu ada opsi yang ke B. Di sini ada meminta maaf dan melaporkan bahwa akan diperbaiki kembali. Di sini kita kasih poin 5. Kenapa 5? Karena ini merupakan solusi ataupun jawaban untuk pertanyaan nomor 28, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 28, karena untuk opsi yang ke B ini ada dua kata yang meyakinkan ataupun yang menunjukkan kepada menyesuaikan dan juga bertanggung jawab atas keadaan baru dan juga kesalahan, yaitu meminta maaf dan melaporkan. Meminta maaf di sini bisa ditunjukkan kepada tanggung jawab dan juga bisa ditunjukkan kepada menyesuaikan. Begitu pula dengan melaporkan bahwa kesalahan itu akan diperbaiki. Sehingga kita kasih 5 poin pada opsi yang ke B ini, karena opsi yang ke B ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 28. Dan untuk opsi yang ke C, belajar kembali mengenai Microsoft Excel, kita kasih 3 poin. Kenapa 3 poin? Karena sikap tersebut bisa saja dilakukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama lagi, sehingga ini tidak bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 28 karena tidak bisa menyesuaikan keadaan baru dengan baik dan cepat. Lalu di sini ada opsi yang ke D, meminta bantuan rekan kerja lainnya. Di sini kita kasih 1 poin saja. Kenapa? Karena sikap tersebut kurang tepat. Dengan alasan sikap tersebut menunjukkan kurangnya sikap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sebaiknya ini dilakukan dipertanggungjawabkan oleh sendiri, tidak kepada rekan kerja, kecuali sudah dan tidak bisa lagi, baru meminta bantuan kepada rekan kerja lainnya. Sehingga opsi yang ke D ini tidak bisa juga dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 28. Lalu ada opsi yang ke E, mencari ahli untuk memperbaiki kesalahan. Kita kasih 2 poin saja, karena sikap ini bisa saja dilakukan juga, tetapi alangkah lebih baiknya meminta maaf terlebih dahulu. Baik, di sini ada pertanyaan nomor 29 yang dimana pertanyaannya itu adalah Anda
mendapat pesan otomatis dari nomor tidak dikenal yang mengatasnamakan pinjaman online. Padahal Anda tidak pernah meminjam uang secara online. Sikap apa yang akan Anda lakukan dalam kondisi tersebut? Di sini ada kata pesan otomatis, yaitu yang menunjukkan kepada keadaan yang baru. Lalu yang ditanyakannya di sini adalah sikap ataupun tindakan yang menunjukkan kepada menyesuaikan dengan cara beradaptasi dengan baik dan cepat. Lalu maka kita harus mencari opsi yang menunjukkan kepada sikap ataupun tindakan yang menyesuaikan dengan baik dan cepat. Di sini ada opsi yang ke A, yaitu menelpon nomor tersebut dan memarahinya. Di sini kita kasih 2 poin karena sikap menelpon nomor tersebut dan memarahinya itu adalah sikap yang tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kita harus menunjukkan bahwa kita itu mempunyai etika yang baik sehingga tidak langsung memarahi pelaku tersebut. Lalu untuk opsi yang ke B, membalas dengan balasan pesan iseng. Kita beri poin 4. Karena sikap tersebut boleh saja sebetulnya dilakukan untuk memberikan efek jera. Tetapi untuk mengefisienkan waktu dan emosi dan menyesuaikan juga terhadap keadaan yang baru dengan baik dan cepat, ini tidak perlu dilakukan juga, sehingga untuk opsi yang ke B itu juga tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 29 ini. Lalu untuk opsi yang ke C, menyebarkan nomor tersebut, kita beri 3 poin. Kenapa 3 poin? Karena sikap menyebarkan nomor tersebut itu boleh saja sebetulnya dilakukan, tetapi alangkah lebih baiknya tidak menyebarkannya, karena kita harus mempunyai etika juga dalam hal tersebut. Dan menyebarkan itu bukanlah sikap yang baik. Sehingga opsi yang ke C juga tidak bisa dijadikan sikap yang baik ataupun tindakan yang memberikan solusi atas pertanyaan nomor 29. Lalu ada opsi yang ke D, yaitu mengabaikannya dan memblokir nomor tersebut karena Anda tidak merasa meminjam uang secara online kepada siapapun dan kepada aplikasi apapun. Nah, di sini kita kasih 5 poin. Kenapa 5 poin? Karena inilah jawabannya dan inilah jawaban yang tepat untuk untuk pertanyaan nomor 29 ini. Karena dengan alasan opsi yang D ini bisa dijadikan jawaban pertanyaan nomor 29 ini karena sikap tersebut itu sudah tepat, karena merasa tidak meminjam uang kepada siapapun dan kepada aplikasi apapun, jadi tidak perlu ada yang harus dipertanggungjawabkan karena kita pun tidak pernah melakukannya. Sehingga ini adalah tindakan yang cepat untuk menyesuaikan kepada keadaan yang baru. Lalu ada opsi yang ke E, menghapus nomor tersebut, kita kasih 1 poin saja, karena sikap menghapus nomor tersebut itu bisa saja dilakukan sebetulnya. Tetapi jika dihapus saja, tidak bisa jika dihapus saja, bisa jadi nomor tersebut akan menghubungi lagi. Baik, di sini ada pertanyaan nomor 30 yang dimana pertanyaannya itu adalah jika Anda seorang ahli IT, lalu ada yang menawari Anda untuk menghack data seseorang ataupun
kelompok tertentu dengan diiming-imingi uang dengan jumlah yang fantastis. Lalu bagaimana sikap yang akan Anda lakukan atau sikap Anda itu bagaimana? Di sini yang ditanyakannya itu adalah sikap yang berarti tindakan, yaitu sikap mempertanggungjawabkan atau sikap tanggung jawab dan juga bisa mengontrol kondisi ataupun menyesuaikan kepada keadaan yang baru. Di sini berarti kita harus mencari nih opsi yang mana yang menunjukkan kepada sikap tanggung jawab dan sikap yang bisa mengontrol kondisi secara baik dan benar, juga secara baik dan cepat. Di sini kita lihat ada opsi yang pertama, yaitu opsi yang ke A, langsung menolak tawaran karena itu merupakan suatu kejahatan. Kita kasih 5 poin, tentu saja 5 poin ya kawan-kawan, karena untuk opsi yang ke A ini merupakan solusi yang tepat karena sikap langsung menolak tawaran tersebut menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap yang mengikuti aturan yang berlaku, yaitu tawaran itu adalah suatu dan juga tawaran itu menunjukkan kepada suatu pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, sehingga itu bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 30. Karena di situ juga mengandung sikap tanggung jawab dan juga bisa mengontrol kondisi untuk menyesuaikan kepada keadaan yang baru. Lalu di sini ada opsi yang ke B, langsung menerima tawaran tersebut. Kita beri 1 poin saja karena di sini ada kata langsung menerima tawaran tersebut. Sedangkan tawaran tersebut adalah tawaran yang tidak baik, sehingga kita tidak bisa menerima tawaran tersebut, dan opsi yang ke B ini tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 30. Dan opsi yang ke B ini menunjukkan sikap yang tidak baik. Lalu ada opsi yang ke C, menerima dengan syarat menambah jumlah uang yang akan dikasih. Kita beri 4 poin. Karena dengan menerima dengan syarat menambah jumlah uang yang dikasih, maka sikap tersebut bisa saja dilakukan sebetulnya. Tetapi jika merugikan orang lain, sebaiknya tidak dilakukan, walaupun menambah dengan jumlah uang yang akan dikasih. Lalu untuk opsi yang ke D, mengabaikan tawaran tersebut. Kita beri 3 poin. Kenapa 3 poin? Karena sikap mengabaikan tawaran tersebut itu sebetulnya bisa dilakukan, tetapi alangkah lebih baiknya juga kita menolak dengan cara yang baik, tetapi tidak mengabaikan juga. Lalu untuk opsi yang ke E, menerima dengan syarat tertentu, kita kasih 2 poin saja, karena sikap menerima dengan syarat tertentu itu bisa saja dilakukan juga sebetulnya ya kawan-kawan, tetapi alangkah lebih baiknya juga tidak dilakukan juga jika bisa membahayakan orang lain, apalagi ini menyangkut kepada data seseorang ataupun suatu kelompok tertentu, karena itu adalah hak mereka dan juga suatu privasi.